Perkenalkan, nama saya Inha Hardika dengan NIM 2017-041188. Di sini saya akan mereview satu bab pembelajaran manajemen koperasi dan UMKM. Saya akan mereview bab 1, yaitu langkah-langkah perintis koperasi. Pertama, ada gagasan koperasi. Koperasi menghadapi 3 tantangan, yakni ketidakpercayaan, keuntungan yang tidak sehat, dan pendekatan kebijakan pemerintah yang terlalu berorientasi dari atas ke bawah. Untuk itu, koperasi perlu berinovasi agar gagasannya diterima lebih luas. Koperasi harus berbasis nilai gerakan, kolektivitas, dan pengelolaan yang tegas. Nilik sejarah gagasan koperasi adalah gagasan tentang pembebasan. Fakta sejarah soal gagasan pembebasan tersebut dapat dilihat dari sejarah gerakan koperasi di dunia, di antaranya Robert Owen di Inggris pada tahun 1791 sampai 1858 adalah salah satu seorang pencetus gagasan koperasi kali pertama di dunia yang sekaligus mempraktikkan gagasan untuk mengatasi masalah ekonomi, kaum pekerja, dan pengangguran. Pada revolusi industri di Inggris pada abad ke-19. Latar belakang anggota. Sebelum didirikan suatu koperasi di suatu daerah, sebaiknya diadakan dahulu suatu penelitian atau studi kelayakan yang menyangkut potensi yang ada di suatu wilayah atau daerah. Dengan adanya studi kelayakan ini, diharapkan dapat memberikan gambaran mengenai keadaan tertentu dari wilayah yang bersangkutan yang dapat digarap oleh koperasi. Studi wilayah. Salah satu keuntungan yang dapat diraih dengan adanya penentuan lokasi koperasi yang tepat adalah penekanan biaya transportasi pada anggotanya. Biaya transportasi yang dimaksud antara lain mengirim hasil produksi ke koperasi, mengambil atau membeli dari koperasi. Kegiatan lainnya yang dapat mengurai biaya transportasi akumulasi dari jumlah biaya transportasi dari kegiatan-kegiatan tersebut di atas cukup besar, sehingga mencapai efisiensi usaha koperasi adalah termasuk bagaimana mengalokasikan pusat pelayanan koperasi. Peranan koperasi membantu anggota untuk meningkatkan pendapatan penghasilan, menciptakan dan memperluas lapangan pekerjaan, meningkatkan taraf hidup masyarakat, turut mencerdaskan bangsa, mempersatukan dan mengembangkan daya usaha dari orang, baik perseorangan maupun warga masyarakat, menyelenggarakan kehidupan yang demokrasi. Jenis-jenis koperasi. Jenis koperasi menurut aneka ragamnya unit usahanya: koperasi usaha tunggal single purpose, koperasi usaha majemuk multipurpose. Koperasi dengan usaha tunggal single purpose memberikan pelayanan atau usaha yang hanya satu jenis usaha atau satu bidang kegiatan saja. Adapun usahanya dapat bekerja berupa menyimpan uang dan memberikan pinjaman kredit disebut koperasi kredit menjual barang. Barang konsumsi disebut koperasi konsumsi atau koperasi yang memasarkan hasil produksi para anggotanya. Jenis-jenis koperasi berdasarkan tingkat dan luas daerah kerja. Koperasi primer. Koperasi primer merupakan koperasi yang anggotanya terdiri dari orang dalam sejumlah anggota minimal 20 orang yang mempunyai kesamaan aktivitas, kepentingan, tujuan, dan kebutuhan ekonomi. Koperasi sekunder merupakan koperasi yang dibentuk oleh sekurang-kurangnya 3 koperasi yang berbadan hukum, baik primer maupun sekunder. Dengan mengambil contoh bentuk koperasi yang dikenal sekarang, berarti pusat koperasi didirikan oleh sekurang-kurangnya 3 koperasi primer atau 3 koperasi gabungan. Jenis koperasi menurut status keanggotanya. Koperasi produsen. Koperasi produsen adalah koperasi yang anggotanya para produsen barang jasa dan memiliki rumah tangga usaha. Koperasi konsumen. Koperasi konsumen adalah koperasi yang anggotanya para konsumen atau pemakai barang jasa yang ditawarkan para pemasok di pasar. Jenis koperasi di Indonesia. Koperasi berdasarkan jenisnya ada 4, yaitu koperasi produksi. Koperasi produksi melakukan usaha produksi atau menghasilkan barang. Koperasi konsumsi. Koperasi konsumsi menyediakan semua kebutuhan para anggota dalam bentuk barang. Koperasi simpan pinjam. Koperasi simpan pinjam melayani para anggotanya untuk menabung dengan mendapatkan imbalan. Koperasi serba usaha. Koperasi berusaha atau KSU terdiri atas berbagai jenis usaha.